sampaikan bahwa hari ini tadi pada jam 12:07 waktu Indonesia Barat kita telah melakukan upaya paksa terhadap saudara Lukas NMB. Dan tadi pada jam 21:48 saudara Lukas NMB sudah sampai di RSPAD. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap begitu ya, dalam 1x24 jam. Baru kemudian besok siang kami akan sampaikan perkembangannya pada teman-teman semuanya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan dokter di Manado untuk mengawal, sekali lagi ini untuk memastikan hak-hak dari tersangka terkait dengan kesehatannya, tidak ada terkait dengan pembedaan misalnya. Temuan itu saya dan teman-teman dari komisioner sudah menyampaikan, kami Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum. Jadi kalau yang berkaitan dengan hal-hal proses hukum, Komnas tidak akan memberikan respon apapun. Tetapi kaitan dengan kesehatan, kami akan berupaya sedaya mampu kami mengkomunikasikan hal tersebut kepada para pihak di Jakarta, termasuk dengan KPK. Tim kesehatan Lukas NMB nggak bisa menjawab pertanyaan dasar dari tim dokter KPK. Lah kok gini? Katanya sakit, kan kalau orangnya sakit kan harusnya runtut. Jadi sakitnya ini, gejalanya begini, A, B, C, D, kan runtut. Ini nggak bisa jawab. Nah, ada apa ini? Bohong kali ya? Cek kesehatan Lukas NMB perlu jalani perawatan sementara di RSPAD. Dokter spesialis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat setelah melakukan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Hasil dari pemeriksaan tersebut mewajibkan LE untuk dirawat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan, tim dokter spesialis RSPAD telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap tersangka. Firly menjelaskan pemeriksaan tanda vital dan fisik serta pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan USG jantung yang dilakukan oleh tim dokter RSPAD menilai Lukas NMB butuh mendapat perawatan. Sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya melakukan penangkapan paksa Lukas NMB pada pukul 12.07 WIB dari Papua dan langsung menuju Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Menurut Firly, setibanya di RSPAD, Lukas NMB langsung dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah dokter spesialis seperti syaraf, jantung, dan pemeriksaan lainnya. Firly menambahkan pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk memastikan seluruh penegakan hukum tetap berjalan, namun harus memperhatikan ketentuan hukum dan asas berlaku. PJ Gubernur DKI sebut Jokowi bakal cek langsung proyek ITF Center hingga Sodetan Ciliwung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan yang termasuk dalam program pengendalian sampah dan banjir di Jakarta. Peninjauan ini akan dilakukan setelah disoroti oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak tersebut. Heru mengungkapkan Jokowi akan meninjau pembangunan Intermediate Treatment Facility Center di Jakarta Utara serta pembangunan Derivative Full Plant Bantar Gebang sebagai program penanganan sampah. ITF Sunter sudah dilakukan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa waktu lalu, namun belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga kini. Perkembangan terbaru, Pemprov DKI memberi suntikan modal kepada PT Jakarta Propertindo sebesar 517 miliar rupiah untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Sementara awal pembangunan RDF Land Bantar Gebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan. Selain itu, lanjut Heru, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan Sodetan Ciliwung yang kini mulai dilanjutkan saat Heru menjabat PJ Gubernur DKI. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut.
Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi juga menyoroti upaya penanganan banjir Jakarta saat diresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi pada Jumat 23 Desember. Jokowi meminta Heru untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung, hingga pembangunan Tanggul Gian Siwol. Mangkrak di era Anies, Nasdem minta PJ Gubernur DKI kebut pembangunan ITF Sunter. Anggota fraksi Nasdem DPD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta Heru Budi Hartono yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengebut pembangunan Intermediate Treatment Facility Center. Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, realisasi proyek pembangunan ITF Sunter yang direncanakan beberapa tahun lalu masih belum menemukan titik terang. Di era Anies, peletakan batu pertama ITF Sunter telah dilakukan pada Desember. Namun sampai saat ini, pembangunan masih mangkrak karena masalah investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengolahan sampah tersebut. Padahal, Nova menyebut ITF Sunter cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang kini semakin menumpuk. Persoalan lainnya yang harus ditangani Heru, lanjut Nova, yakni penanganan banjir di Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Anies. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan Sebenarnya sudah ada calon investor yang melirik fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Katanya, Asep berharap PT Jakarta Propertindo selaku BUMD penggarap ITF Sunter untuk segera menyepakati kerjasama dengan mitra investor. Meskipun target pelaksanaan konstruksi dipastikan kembali molor dari perencanaan sebelumnya. Terakhir, Pemprov DKI menargetkan Jakpro untuk menjalani kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Asep menjelaskan saat ini setelah ada 3 calon investor yang tertarik menggarap proyek ITF Sunter dengan Jakpro. 2 mitra merupakan perusahaan asal Cina dan 1 mitra lainnya dari Eropa. Ketiga mitra tersebut juga telah mengajukan proposal kerjasama. Kini, Jakpro tengah mengevaluasi menteri kesepakatan mulai dari besaran, permodalan hingga nominal biaya pengolahan sampah atau tipping fee yang dibayar Pemprov DKI untuk mitra saat ITF Sunter beroperasi. Sebagaimana diketahui, ITF Sunter adalah fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang menghasilkan tenaga listrik. Jika telah beroperasi, ITF Sunter akan mengolah 2.200 ton sampah per hari dan mengurangi 30% sampah Jakarta yang setiap harinya dikirim ke TPST Bantar Gebang. ITF Sunter didesain mampu memusnahkan dan mereduksi volume sampah 80% hingga 90% dengan standar emisi Euro 5 dan menghasilkan energi listrik 35 MW per jam.